Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aminah, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi, Universitas Sulawesi Barat. Saya akan membahas tentang COVID-19 atau biasa juga disebut dengan coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti kesulitan bernafas. Penyebaran coronavirus sama seperti virus yang menyebabkan flu lainnya, seperti batuk, bersin, dan sentuhan orang yang terinfeksi. Gejala infeksi virus corona yaitu hidung berair, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan tidak enak badan seluruh tubuh. Pada akhir Desember 2019, WHO mengumumkan kasus pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui di daerah Wuhan City, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada 7 Januari, jenis baru virus ini diidentifikasi sebagai penyebab kasus tersebut. Virus yang kemudian dikenal sebagai COVID-19 ini belum pernah ditemukan sebelumnya di manusia. Journal of Medical Virology menyebut bahwa kebanyakan orang yang terinfeksi virus corona baru ini terpapar daging hewan liar yang dijual di pasar makanan laut Huana, yang juga menjual hewan-hewan liar seperti unggas dan kelelawar. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa coronavirus yang menginfeksi manusia pada akhir Desember 2019 berasal dari ular. WHO sendiri telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Meski begitu, Wuhan, kota pertama wabah penyakit ini, tidak lagi mencatat kasus baru per 19 Maret 2020. Hal ini kontraks dengan belahan dunia lain justru terus mencatat kenaikan kasus. Contohnya di negara Amerika, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, Iran, Inggris, Swiss, Turki, Korea, Malaysia, Jepang, Pakistan, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Warga negara di belahan dunia dalam menyikapi pandemik virus corona, yaitu semua perjalanan ditutup. Pemerintah memerintahkan semua toko ditutup. Warga negara asing ditolak masuk ke negara lain. Virus corona telah melumpuhkan perekonomian dunia, termasuk Indonesia, sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan menengah ke bawah seperti pedagang, penjual ikan, dan pedagang sayur. Mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja. Lain lagi kisah seorang supir yang biasanya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi dengan merebaknya kasus virus corona ini, masyarakat enggan menggunakan transportasi umum. Imbauan pemerintah untuk lockdown atau karantina mandiri di rumah masing-masing dengan meliburkan aktivitas tatap muka di sekolah, perguruan tinggi, dan perkantoran. Adanya virus corona yang terjadi di Cina menyebabkan perdagangan Cina memburu. Hal tersebut berpengaruh pada perdagangan dunia, termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari Cina seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang. Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan, padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor migas dan non-migas mengalami penurunan yang disebabkan karena Cina merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di Cina, padahal Cina menjadi pusat produksi barang dunia. Apabila Cina mengalami penurunan produksi, maka global supply China akan terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari Cina. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari Cina, terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, barang elektronik, komputer, dan furnitur. Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga memengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan suplai Cina atau akibat asumsi pasar berubah. Di bidang investasi, Cina merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia pada 2019. Realisasi investasi langsung dari Cina menempati urutan kedua setelah Singapura. Virus corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Penyebaran virus corona menyebabkan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia akan berkurang. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail pun juga akan terpengaruh dengan adanya virus corona. Agar mengurangi penyebaran virus corona, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Hindari menyentuh wajah seperti hidung, mulut, dan mata dengan tangan yang kotor. Hindari berhubungan dengan orang yang sakit. Hindari daerah di mana infeksi atau wabah terjadi. Bersihkan barang yang sering Anda sentuh. Tutupi mulut Anda saat batuk dan bersin dengan tisu yang segera cuci tangan. Tetaplah di rumah jika sakit. Itulah tadi pemahaman saya tentang virus COVID-19. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.